Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Zulekha dari Unit 2, ingin menjelaskan tentang garis-garis istimewa dalam segitiga. Kali ini kita akan melukis garis-garis istimewa pada segitiga, yaitu tentang garis tinggi, garis bagi, garis sumbu, dan garis berat pada segitiga. Garis tinggi ialah ruas garis yang ditarik dari masing-masing titik sudut ke sisi di hadapannya dan tegak lurus. Garis bagi ialah ruas garis yang ditarik dari masing-masing titik sudut ke sisi di hadapannya dan membagi sudut-sudut tersebut atas dua bagian sama besar. Garis sumbu adalah sebuah garis yang merupakan ruas garis tegak lurus dan membagi sisi alas sama panjang. Garis berat adalah ruas garis yang ditarik dari masing-masing titik sudut ke sisi di hadapannya dan membagi sisi tersebut atas dua bagian sama panjang. Melukis garis tinggi pada segitiga. Langkah yang pertama, gambarlah segitiga ABC sebarang. Misalnya ini segitiga ABC sebarang. Misalkan ini adalah segitiga A, B, dan C. Langkah yang kedua, buatlah busur lingkaran dari titik A sebagai titik pusat sehingga busur lingkaran tersebut memotong garis BC. Di titik K dan L. Caranya, arahkan jangka yang tajam di titik A. Dan arahkan ujung pulpen sehingga menyentuh pada garis B dan C. Yaitu di titik K dan L. Titik K dan L. Langkah ketiga, buatlah busur dari titik K dan L sebagai titik pusat dengan jari-jari yang sama panjang sehingga kedua busur tersebut berpotongan di titik M. Caranya, arahkan yang tajam pada titik K. Arahkan ujung pulpen di luar garis BC dan di luar garis K dan L. Misalnya gini. Yang L juga begitu, arahkan yang tajam di titik L dan arahkan ujung pulpen sehingga berpotongan di busur K. Busur K tadi. Titik potongnya ini adalah titik M. Langkah keempat, hubungkan titik A dengan M. Titik A dengan titik M sehingga memotong GC di titik D. Titik potongnya ini adalah
titik D. Dimana A dan D tegak lurus dengan BC. Inilah garis tinggi segitiga. Yang kedua, melukis garis bagi pada segitiga. Yang pertama, gambarlah segitiga ABC sebarang. Ini segitiga ABC. Ini titik A, ini B, ini C. Maka yang kedua, buatlah busur dari titik sebagai titik pusat sehingga busur tersebut memotong garis AB. Memotong garis AB di titik K dan garis AC di titik L. Caranya, tumbuhannya kita taruh di titik A, dan ujung pulpen yang akan membuat busur harus menyentuh melalui sisi AB dan AC. Sehingga titik potong busur ini di garis AB, yaitu titik K, dan memotong di sisi AC, yaitu titik L. Caranya, busur yang tajam sebagai tumbuhannya ditaruh di titik K. Arahkan ujung pulpen di luar DC. Maka kita buat yang sama untuk tumpuan di titik L. Ini dinamakan dengan titik M. Langkah yang keempat, hubungkan titik A dengan titik M sehingga memotong garis AC di titik D. Kita tarik garis A ke M. Sehingga memotong BC di titik D. Jadi garis A dan D adalah garis bagi segitiga pada sisi BD. Sehingga akibatnya sudut BAD sama besar dengan sudut CAD. Yang ketiga, melukis garis sumbu pada segitiga. Langkah yang pertama, gambarlah segitiga ABC sebarang.
titik pusat dan jari-jari lebih setengah dari sisi BC. Lebih setengah dari sisi BC, sehingga busurnya di atas dan di bawah garis BC. Caranya, tumpuan pada jangka kita tarik di titik B. Kita tarik di titik B, sedangkan ujung pulpen kita arahkan ke garis BC. Kita arahkan ke garis BC dengan lebih setengahnya. Langkah yang ketiga, buatlah busur lingkaran dengan titik C sebagai titik pusat, dan jari-jari tetap sama seperti busur yang titik pusatnya di titik B di sini, sehingga memotong kedua busur di titik P dan Q. Kita lakukan langkah yang sama dengan titik C. Kita lakukan seperti ini. Sehingga titik potong kedua busur ini di titik P dan di titik Q. Langkah yang keempat, hubungkan titik P dan Q. Langkah yang keempat, hubungkan titik P dengan titik Q. Hubungkan titik P dan Q. Maka garis P dan Q adalah garis sumbu pada sisi B dan C. Yang keempat, melukis garis berat pada segitiga. Langkah yang pertama, gambarlah segitiga ABC sebarang. Langkah yang kedua, buatlah garis sumbu pada garis BC sehingga yang memotong sisi BC di titik D. Caranya, letakkan tumbuhan jangka pada titik B. Pada titik C, kita buat busur pada garis BC. Begitu juga untuk titik C, tumbuhannya di titik C. Kita buat busur pada garis BC. Perpotongan ini kita sebut dengan titik P. Dan ini disebut dengan titik C. Selanjutnya kita tarik garis PT di titik potong PT dan BC. Kita sebut dengan titik C. Tarik garis disebut dengan garis
Sebut dengan garis D dengan titik D. Langkah yang keempat, hubungkan titik A dengan titik D. Hubungkan titik A dengan titik D. Maka garis AD merupakan garis berat. Maka inilah yang merupakan garis berat AD. Sehingga panjang garis BD dan garis DC ini sama besar. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton video ini.